ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih pada kaidah yang pertama dari qawaid at-ta'amul ma'as sunnah, dari kaidah-kaidah dalam bermuamalah dengan sunnah atau dalam penerapan sunnah, yaitu yu'amal bisunnah walau hajarahan nas, tetap diterapkan sunnah walaupun manusia telah meninggalkannya. Terakhir kita ucapkan adalah ucapan Syekh Sulaiman bin Sahna rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan bahwasanya kalau setiap sunnah yang sudah mati, kalau setiap sunnah yang sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakat, kemudian kita berupaya menghidupkannya, kemudian kita dituduh musyawish atau kita dituduh membuat resah, maka niscaya akan mati sunnah, kata beliau. Maka dikomentar oleh penulis, laqad sadaqa rahimahullah, sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, fa ayu mafsadatin a'zam 'ala al-islam was sunnah min mauti sunnah. Karena apa kerusakan yang lebih besar kalau bukan matinya sebuah sunnah? Ayu mafsadatin a'zam, kerusakan apa yang paling besar terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap sunnah, kalau bukan kematian sebuah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min hadil Mustafa, dari bimbingan Rasulullah sallallahu, hatta la ta'lam al-ajyal biha, hingga akhirnya generasi-generasi berikutnya sudah tidak kenal lagi. Ini mafsadah azimah. Bahkan dikatakan dengan kalimat a'zamu mafsadah, sebesar-besar mafsadah adalah hilangnya satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walau fa'alat indahum la ankaruha, kalau sudah tidak dikenal oleh generasi-generasi berikutnya, maka ketika mereka menghidupkannya, mereka akan mengingkarinya. Ini musibah. Berkata Al-Khatib dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih bahwa Abdullah ibn Hasan yakthuru julus ila Rabi'ah, bahwa Abdullah ibn Hasan sering duduk bersama Rabi'ah. Fatadzakaru yawman as-sunan, maka pada suatu hari mereka membicarakan tentang sunnah-sunnah. Faqala rajulun,
tiba-tiba berkata seseorang di sana, di majlis tersebut, "Laisal 'amalu 'ala hadza." Dijawab dengan kalimat "Laisal 'amalu 'ala hadza," bahwa amalan itu tidak umum di sini, yakni tidak dikerjakan di sini. Maka jawaban Abdullah ibn al-Hasan rahimahullah, "Ara'aita idza kathura al-juhal hatta yakunu humul hukam, apa humul hujjah 'ala sunnah?" Bagaimana pendapatmu kalau orang-orang bodoh semakin banyak, kemudian mereka yang menghukumi, maka apakah mereka jadi hujjah terhadap sunnah? Yani apakah hujjah itu pada orang-orang bodoh? Kalau dikatakan itu tidak umum dikerjakan di sini, artinya kamu menjadikan mereka, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang awam, sebagai hujjah 'ala sunnah. Kalau orang-orang awam sudah kenal, kerjakan. Kalau orang-orang awam belum kenal, jangan dikerjakan. Ini namanya bahwa orang-orang bodoh tadi jadikan sebagai hujjah 'ala sunnah. Berkata Rabi'ah ketika mendengar ucapan Abdullah bin Hasan, "Asyhadu anna hadza kalamu abna'il anbiya." Aku bersaksi bahwa ini ucapan sungguh ucapan orang-orang dari anak-anaknya para anbiya. yakni golongan para anbiya, golongan yang mengikuti para rasul. Benar-benar ucapan yang hak. Apakah kalau kemudian masyarakat ini didominasi oleh orang-orang bodoh, apakah kebodohan mereka atau orang-orang bodoh itu menjadi hujjah 'ala sunnah, atau sunnah yang menjadi hujjah 'alaihim? Apakah mereka yang menjadi hujjah untuk menyalahkan sunnah, bahwa sunnah ini belum perlu dan tidak perlu dipakai? Atau sebaliknya, sunnah ini yang mengajarkan kepada orang-orang bodoh agar mereka tahu, ini lihat ada sunnah. Tentunya yang kedua, yang di sunnah inilah yang merupakan hujjah 'alan nas. Wa ma mautu sunnah illa 'alamatu dhuhuril bid'ah wa fushuhiha. Tidaklah matinya sunnah kecuali tanda-tanda akan munculnya kebid'ahan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma yati 'ala an-nas min 'amin illa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahya al-bid'ah wa tamutu as-sunan." Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Maddah dalam Bid'ah wan Nahyu anha, dan juga dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Haythami, dan dikatakan oleh Haythami rijal hadzal hadis muwaththaqun. Ikhwan fillah a'azzakumullah, apa ucapan Ibn Abbas? Kata Ibn Abbas, "Ma ya'ti 'amun," tidaklah datang satu zaman, tidaklah datang satu tahun, 'alan nas illa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunan. Sunnah. Di dalam mereka melewati satu tahun kecuali mereka mengadakan satu kebid'ahan dan mematikan satu sunnah. Dan dikatakan hilangnya din, kata para salafus salih. Hal ta'lamuna kaifa yadhhabu ad-din? Tahukah kalian bagaimana agama ini hilang, sirna? Tahukah kalian bagaimana berkurangnya atau hilangnya agama ini? Mereka menjawab, hilangnya agama ini seperti uang logam yang semakin lama semakin pudar, sehingga tidak lagi terlihat angkanya. Kata yang lain lagi, dikatakan bahwa hilangnya agama ini adalah dengan hilangnya sedikit demi sedikit seperti seekor kambing yang tidak diberi makan, sehingga semakin kurus kemudian mati. Maka dijawab oleh mereka, oleh yang bertanya, bahwa hilangnya sunnah atau hilangnya agama ini adalah dengan hilangnya sunnah demi sunnah. Kama yadhhabul hablu quwwatan, sebagaimana hilangnya kekuatan tali sedikit demi sedikit. Dan biasanya tali temali yang besar, tali kapal sekalipun, terdiri dari benang-benang yang kecil. Maka ketika tali itu satu benang lepas, maka sebesar apapun tali tersebut akan hilang kekuatannya.
Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan hilangnya sunnah adalah dengan hilangnya Islam, adalah dengan hilangnya sesunnah demi sesunnah. Ma yati 'alan nasi 'am, tidak datang satu tahun kecuali satu sunnah hilang dan satu bid'ah muncul. Demikian ikhwan fillah azakumullah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa tarkus sunan yaqdi ila 'adami ma'rifatiha. Dan hilangnya sunnah membawa kepada dilupakannya dan tidak dikenalnya sunnah tersebut. Kama huwa musyahad, sebagaimana disaksikan. Kalau sunnah itu sudah mati, tidak ada yang menghidupkannya, biasanya kaum muslimin kemudian melupakannya dan kemudian mereka sudah tidak mengenalnya lagi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajuzu tarkul mustahab min ghairi an yajuza i'tiqad tark istihbabih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak mengapa kita meninggalkan satu amalan yang mustahab. Tidak mengapa, tidak dosa. Tetapi tidak boleh meninggalkan keyakinan kalau amalan itu adalah mustahab. Perhatikan ucapan ulama, perhatikan dengan jeli ucapan beliau dan para ulama. Bahwasanya kalau meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, itu adalah perkara yang tidak mengapa ditinggalkan, tidak dosa. Tidak mengapa yajuz tarkal mustahabbat, tidak mengapa meninggalkan yang mustahab-mustahab. Tetapi min ghairi an yajuz, tetapi tidak boleh meninggalkan keyakinan bahwa itu sunnah. Tidak boleh meninggalkan keyakinan bahwa itu sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati. Apa kaitannya dengan apa yang kita katakan tadi? Kaitannya kalau kemudian kita meninggalkan mereka, meninggalkan semua kaum muslimin meninggalkan. Kemudian semakin hari, semakin lama, semakin dilupakan sunnah itu. Suatu saat akan sampai pada titik mereka tidak kenal lagi kalau itu adalah dianjurkan. Tidak kenal lagi kalau itu adalah mustahab, dianjurkan untuk diamalkan. Berarti yang hilang bukan pengamalannya, keyakinan bahwa itu sunnah pun hilang. Ini tidak boleh. Fardun 'alal kifayah, wajib secara kifayah bahwa sebagian kaum muslimin harus tetap mengenalkan bahwa itu sunnah. Agar jangan hilang keyakinan kalau itu sunnah. Selanjutnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa ma'rifatu istihbabihi fardun 'alal kifayah. Pengenalan tentang sunnahnya perbuatan tersebut, dianjurkannya perbuatan tersebut merupakan kewajiban. Tetapi kewajiban 'alal kifayah, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengenalkannya, apakah dengan berbicara ataupun dengan mengamalkan perbuatan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin, maka cukup bagi yang lainnya. Tetapi kalau semuanya tidak mengerjakan, tidak membicarakan, akhirnya hilang pengenalan kaum muslimin, maka dosa semua masyarakat tersebut. Li'alla yadhi' syai'un min ad-din, agar jangan lenyap agama ini atau agar jangan hilang sedikit pun dari agama. Kalau satu hilang dibiarkan, dianggap itu kecil, maka akan hilang yang kedua, akan hilang yang ketiga, akan hilang yang keempat, dan suatu saat agama ini akan berkurang seperti yang digambarkan oleh para ulama tadi. Seperti kambing yang semakin kurus kemudian mati. Atau seperti uang logam yang semakin lama, semakin tahun pudar dan tidak terlihat lagi tulisan-tulisannya. Ikhwan fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim ketika beliau berkata, walau turikatis sunan lil amali la ta'attalat sunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa durisat rusumuha wa afat atharuha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ditinggalkan sunnah demi sunnah, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, maka akan terbengkalai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa durisat rusumuha, dan akan hilang, akan lenyap gambaran-gambaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa afat atharuha, dan akan sirna jejak-jejaknya atau bekas-bekasnya. Hilang, sirna, tidak lagi terlihat bekas-bekasnya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa kam min amalin
qad tarada bi khilafi sunnah as-sarihah ala taqadumil zaman wa ila al-akhir. Kata penulis, wa kam min amalin qad tarada bi khilafi sunnah. Betapa banyak amalan-amalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah yang sarihah ala taqadumil zaman, sepanjang zaman sekian banyak dikerjakan amalan menyelisih sunnah. Setiap satu sunnah ditinggalkan, muncul gantinya yang selain sunnah. Setiap ada satu bimbingan Nabi yang ditinggalkan, muncul yang lainnya yang merupakan kebid'ahan. Sehingga betapa banyaknya, kata beliau, ajaran-ajaran yang dikatakan ajaran Islam, tetapi mereka kerjakan ala ghairi sunnah, tidak cocok dengan sunnah sampai hari ini. Wa kulli waqtin tutraku sunnah. Setiap waktu, setiap saat ada sunnah yang ditinggalkan, ada sunnah yang dihilangkan. Maka setiap tahun lenyap satu sunnah. Ya'mal bi khilafiha. Setiap hilang satu sunnah dikerjakan sesuatu yang selain sunnah. Wa yastamirru 'alaiha al-'amal, dan terus dikerjakan amalan-amalan yang selain sunnah. Satu sunnah dikerjakan yang selain sunnah. Fatajid yasiran minas sunnah ma'mulan bihi ala naw'i taqsir. Maka kamu lihat sedikit sunnah itu pun dikerjakan dengan sekian banyak kekurangan. Ini masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kata beliau, khudh ma sya'allah min sunanin qad uhmilat wa 'uttila al-'amalu biha jumlatan falau 'amila biha man ya'rifuha laqala an-nas turikatis sunnah. Kata Ibnu Qayyim, silahkan ambil contoh. Kamu ambil sunnah-sunnah yang telah dilupakan oleh kaum muslimin, sunnah-sunnah yang telah dilalaikan oleh kaum muslimin, yang telah ditinggalkan dan tidak diamalkan oleh mereka secara keseluruhan. Kamu ambil, kalau kamu kerjakan, niscaya mereka akan berkata kepadamu, kamu telah meninggalkan sunnah. Lihat. Artinya zaman kita ini sudah terlalu banyak sunnah yang ditinggalkan. Sudah terlalu banyak sunnah-sunnah yang kalau kita kerjakan, kita yang dituduh mengadakan kebid'ahan. Kalau kita kerjakan satu sunnah, maka kita yang akan diramaikan oleh mereka. Kamu mengerjakan ajaran baru, kamu menerapkan satu ajaran yang tidak pernah dikenal di dalam Islam. Enggak dikenal oleh kamu, enggak dikenal oleh kalian yang enggak pernah ngaji. Tetapi para ulama sangat mengenalinya. Mereka meriwayatkannya dan mereka meriksa hadisnya dan hadisnya sahih. Tetapi karena terlalu banyak yang bodohnya dan sedikit yang mengetahuinya, akhirnya justru yang mengerjakan sunnah itu dimusuhi dan dikatakan mengajarkan ajaran baru, katanya, aliran sesat, katanya. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin yang saya hormati. Ini bukti kalau di zaman kita sunnah-sunnah sudah semakin banyak yang ditinggalkan. Bahkan sudah ditinggalkan bukan pengamalannya saja, sudah ditinggalkan pula keyakinan kalau itu sunnah. Ditinggalkan keyakinan kalau itu sunnah. Sehingga siapa yang mengerjakannya, mereka akan ribut dan menyatakan bahwa kamu mengadakan kebid'ahan. Allah, ya ummatal Islam fi sunan Rasulullah. Maka aku peringatkan kalian dengan nama Allah, wahai umat Islam, untuk memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunan Rasulikum, sunnahnya Rasul kalian, sunnahnya pegangan panutan kalian. Man laha siwakum, siapa lagi yang akan menegakkan sunnah kalau bukan kalian, wahai kaum muslimin. Lebih khusus lagi, siapa kalau bukan kalian, wahai ahlus sunnah. Apakah mengharapkan ahlul bid'ah mengerjakan sunnah-sunnah? Tentunya kalian dan kita ahli sunnah lebih ditekankan lagi dengan apa yang kita aku sebagai ahli sunnah. Hendaklah ada konsekuensinya, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah. Khalifina azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Kata penulis, ahyuha juhdahu. Berupayalah untuk menghidupkan sunnah-sunnah dengan upaya kalian. Wa arshidun nasa ilal amali biha, dan bimbinglah manusia untuk mengamalkan dengannya. Fa hiya unwanul mahabbah al-kamilah
Karena menghidupkan sunnah itu adalah tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya menghidupkan sunnah adalah bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatul mutaba'ah as-sadiqah. Dan itu tanda kalau kita itu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Bahkan mereka menyatakan dengan ikrar, ini mereka pada cukup dengan syahadat sudah cukup. Mereka menyatakan Allahu ghayatuna wal Qur'anu dusturuna war rasulu qudwatuna. Buktikan ucapan kalian. Ucapkan, kalau kalian mengucapkan dengan ikrar seperti itu, Rasul qudwatuna, Rasul adalah panutan kami. Kerjakan sunnah-sunnah Rasul dan tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya hadza, ikrar kalian Rasul qudwatuna, Rasul adalah teladan kami, maka buktikan. Hidupkan sunnah-sunnah Rasul dan tinggalkan ajaran-ajaran baru yang diatasnamakan Islam. ولا يخبر ولا يجرمنكم شنآن المتعصبين ولا تهويل المبطلين ولا حيصة العوام المفتونين فإن السنة اليوم غريبة. Jangan sampai menghalangi kalian kebencian kalian kepada para muta'assibin, orang-orang yang ta'assub. Jangan pula karena tahwilil mubtilin, karena kekhawatiran kepada ahlul batil, mengimbangi mereka-mereka, wala haysatal awam, atau karena mengimbangi orang-orang awam al-maftunin, orang awam yang terfitnah. Jangan sampai semua itu menghalangi kalian untuk menghidupkan sunnah. Karena sunnah al-yawm gharibah, kata penulis. Dan itu disebutkan dalam hadis bahwasanya Islam ini gharib, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti awalnya. Muslimin yang saya hormati. Kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa agama ini akan asing, maknanya ajaran-ajaran beliau, ajaran-ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW suatu saat akan asing. Tetapi Rasulullah SAW mendoakan fatuba lil ghuraba, maka semoga mendapatkan tuba dalam jannah mereka-mereka yang asing tersebut. Asing karena menghidupkan sunnah. Maka jangan kalian terpengaruh apakah dengan adanya para muta'assibin, orang-orang yang ta'assub dengan madhab-madhab tertentu, kemudian kamu khawatir kalau saya hidupkan sunnah nanti apa kata mereka, atau karena orang-orang ahlul batil, kalau saya hidupkan sunnah ini nanti mereka akan berbuat apa, jangan-jangan saya akan diusir dari kampung ini, atau akan dibakar pondoknya, atau akan. Karena sekarang muncul ahlul batil yang merupakan kaum reaksioner, atau mereka kaum preman berpeci. Tahu preman berpeci? Khawarij. Mereka yang sesungguhnya wataknya watak preman, enggak punya ilmu. Tetapi mereka mengaku-ngaku bahwa mereka mujahid, jihad fisabilillah. Apa yang mereka lakukan? Kekacauan. Dan yang kedua, memusuhi sunnah nabawiyah dan memusuhi ahlus sunnah. Terus, apakah kita mengimbangi mereka, kemudian kita tidak hidupkan sunnah? Daripada kita nanti begini, kita cukur aja jenggot kita. Kita ganti aja. Sekarang ini yang dicari oleh polisi yang berjubah dan berjenggot. Kalau gitu kita buang saja sunnah-sunnah ini. Nanti jangan kita kerjakan. Jangan menjadikan kalian meninggalkan sunnah hanya karena kekhawatiran pada ahlul batil. Jangan kalian meninggalkan sunnah hanya karena mengimbangi orang-orang awam. Jangan kalian meninggalkan sunnah hanya karena berpikir tentang mereka para muta'assibin. Fa inna sunnah al-yawm gharibah. Karena yang namanya ajaran sunnah hari ini memang asing, sehingga konsekuensinya pasti akan ada konsekuensi yang berat. Kita mengerjakan sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat. Biasanya akan jadi sorotan, biasanya akan terjadi berbagai macam ucapan-ucapan, dan itu wajar. Fatuba lil ghuraba. Muawilul hadam taqdishuha.
min kulli janib. Ancaman-ancaman yang akan membinasakan kita akan muncul dari segala penjuru. Dari sana ada serangan, dari sini ada serangan, dari sana ada serangan. Yani macam-macam bentuknya. Ada serangan caci makian, ada serangan ucapan-ucapan, ada serangan juga dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan fitnah. Bahwa mereka itu yang mengerjakan teror-teror itu, mereka itu yang berjenggot-jenggot. Ini fitnah namanya. Muslimin yang hormat. Maka berarti benar kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa sunnah ini nanti akan asing sebagaimana awal permulaannya. Fahiyal yawma fi asyaddil haja ila abna'iha al-mukhlisin. Maka sunnah nabawiyah pada hari ini justru sangat butuh untuk kita hidupkan. Sudah mulai bahaya, sudah mulai genting, sudah mulai orang-orang bukan hanya melupakan, tetapi bahkan memusuhi dengan berbagai macam slogan-slogan, karena mereka menumpangi fitnah-fitnah teror kemarin ditumpangi. Berbagai macam keadaan yang keruh, mereka memanfaatkan suasana keruh tadi, memancing di air keruh. Mereka menambah kekacauan dengan menyatakan bahwa itu berarti begini, berarti begitu. Kesimpulannya yang jelas-jelas menentang ajaran Rasulullah. Berarti hati-hati, harus diawasi orang yang pakai jubah, orang yang pakai jenggot, orang yang bicara tauhid, orang yang bicara sunnah. Hati-hati. Hati-hati, nanti ujung-ujungnya mereka meledakkan ini, meledakkan itu. Ini khonibina'azakumullah, saya yakin seyakin-yakinnya orang ini bukan tidak tahu. Ketika berbicara begitu bukan tidak tahu kalau yang berbuat teror itu bukan ahlu sunnah, kalau yang berbuat teror itu bukan salafiyin. Khonibina'azakumullah, bukan. Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu, tetapi mereka menumpangi untuk memfitnah ahlu sunnah. Hati-hati. Ini juga termasuk fitnah-fitnah yang menghadang orang yang ingin mengerjakan sunnah Rasulullah. Orang-orang muslim yang ikhlas, ingin memberantas kekacauan, ingin memberantas teroris, mencegat dari sini, mencegat dari sana, menangkap. Mereka bagus, Masya Allah. Kerjaan mereka jelas. Menangkap para pengacau, menghentikan teror mereka, itu bagus. Tetapi yang menumpangi ini dari orang kafir Yahudi dan Nasrani, ataupun dari orang-orang yang ikut mereka atau yang terpengaruh dengan mereka, kemudian berbicara tidak tentang terornya, tentang ajaran Islamnya, itu hati-hati. Itu yang ngaji tauhid itu hati-hati. Yang berbicara sunnah, itu hati-hati. Itu mereka Wahabi, hati-hati. Itu mereka harus diawasi. Kaum muslimin yang saya hormati, dicap dulu Wahabi, kemudian itu. Padahal ahlu sunnah mengikuti sunnah nabawiyah, mengikuti Quran, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dalam keadaan tidak diajarkan terorisme sama sekali. Bersih. Bahkan sebaliknya, semestinya kalau diajari seluruh rakyat Indonesia dengan pemahaman ahlu sunnah dan diajari akidah tauhid, niscaya mereka akan selamat dari pemikiran terorisme. Iya kan? Selamat dari pemikiran khawarij, dari pemikiran orang-orang yang merupakan kaum reaksioner yang bodoh tanpa ilmu, mengingkari kemunkaran. Bagaimana supaya tidak terjadi pengingkaran kemunkaran dengan model-model orang bodoh seperti itu? Caranya diajari sunnah. Tetapi dengan ucapan tadi terbalik. Jangan dekat-dekat dengan agama, hati-hati. Jangan dekat-dekat masjid, bahaya. Padahal yang merusak mereka, yang bodoh mengatasnamakan Islam dan mengatakan jihad, tergantung nama yang mereka bikin. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab kita. Allah. Maka aku peringatkan kalian dengan nama Allah untuk tetap berpegang dengan sunnah apapun yang terjadi. Alladzina yatahammaluna fi sabiliha al-masyaqq. Yang tentunya ketika kita menghidupkan sunnah, pasti kita akan memikul beban-beban yang berat. Wa yuthiruna ala hudud anfusihim. Dan hendaklah kita lebih mementingkan sunnah daripada kepentingan-kepentingan kita sendiri. Nanti kerjaan saya hilang, itu kepentinganmu sendiri. Sunnah lebih penting. Nanti saya bikin itu kamu pribadimu. Nanti saya begitu sama itu kamu. Yuthiruna ala hudud anfusihim. Hendaklah
Kita ini sekarang butuh orang-orang yang lebih mementingkan sunnah daripada dirinya sendiri. Lebih mementingkan sunnah daripada bagian-bagian hak dia sendiri. Qaiduhum fi dzalika ar-rifq wal-lin. Dan yang membimbing mereka dalam menghidupkan sunnah tadi dengan ikhlas adalah ar-rifq wal-lin. Kelembutan. Dan juga kasih sayang. Jangan kamu menegakkan sunnah dengan cara yang kasar. Akhirnya sunnah tadi yang dikira mengajarkan kekasaran. Tetapi justru dikatakan qaiduhum. Kita butuh orang-orang yang menegakkan sunnah, kata Syekh, yang dengan ikhlas menegakkan sunnah dan lebih mementingkan sunnah daripada dirinya sendiri dan terbimbing dengan rifq wal lin. Dan sudah pernah dibahas juga masalah rifq wal lin, bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Marifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syah." Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan jadi indah. Sebaliknya tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek, akan menjadi hina atau akan menjadi rendah. Illa syah. Berarti rifq, kalau ada pada sesuatu jadi indah, kalau dicabut dari sesuatu jadi jelek. Sehingga Allah menghidupkan sunnah dengan cara yang sunnah pula, ar-rifq wal-lin, kata Nabi. Wa in kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kalau engkau dalam keadaan keras hati, kasar, maka mereka akan lari dari kamu. Kata Allah SWT kepada nabinya, in kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kemudian diajarkan untuk memaafkan, diajarkan untuk memaklumi, diajarkan untuk lembut. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalaupun perlu bantah membantah, maka kata Allah dengan kalimat mujadalah yang hasan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau memang perlu dibantah, maka jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus. Bukan bantahan dengan sumpah serapah. Bukan bantahan dengan ucapan-ucapan yang jelek. Cukup kita menyatakan bahwa mereka menyimpang dari sunnah. Itu bukan ajaran Islam. Bahwa apa yang mereka kerjakan dalam bentuk teror-teror tadi adalah suatu kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Dan mereka mengingkari kemunkaran dengan kebodohan tanpa ilmu. Cukup. Nggak ada kalimat bajingan, nggak ada. Nggak ada kalimat yang seperti itu. Sebab, ikhwan fillah a'azakumullah, walaupun ini membantah, itu membantah, kaum muslimin, masyarakat akan mendengar kalimat yang pertama dan akan gelisah dengan kalimat yang kedua. Kalimat-kalimat sumpah serap. In kunta faddan ghalidhal qalbi fanfaddu min hawlik. Isyaratkan mereka akan lari dari kamu. Maka jadilhum billati hiya ahsan wa sayakunu tawfiq halifuhum. Maka niscaya taufik dari Allah akan selalu bersama mereka. Allah berikan taufik, Allah berikan taufik. Wal aqibatul husna lahum, dan niscaya akibat yang baik akan bersama mereka. Mata ma akhlasun niyyah lillahi azza wa jalla wahtasabu minhu wahdahu thawab ala hadzal amal al-jasim. Selama mereka mengikhlaskan niatnya untuk Allah, selama mereka mengharapkan hisab, pahala dari Allah sendirinya, selama mereka berjalan di atas amal sunnah yang besar ini, niscaya Allah akan terus memberikan taufik, memberikan taufik. Qanibina azakum muslimin syarmati. Ma ahwajana huna an nudhakkirhum bitilkal tajrubah allati jarat ala yad al-Imam Asy-Syatibi. Sungguh betapa perlunya kita mengingatkan mereka dengan apa yang pernah terjadi, yang merupakan pengalaman seseorang ulama, yaitu Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Indama aqad al-azm ala ihya as-sunnah, ketika dia ingin bertekad untuk menghidupkan sunnah, wa tajarrudilah, ingin memurnikan sunnah, wa in khalafaha an-nas, walaupun manusia semuanya menyelisihi, dia bertekad ingin menegakkan sunnah walaupun manusia dalam keadaan tidak menegakkannya. Wa ta'arrad bisababi dzalika limaqtin nas wa izra'ihim bih. Maka Imam Syatibi menjadi seorang yang kemudian oleh masyarakatnya diancam,
Mereka mengucapkan ucapan kemarahan kepada Imam Syatibi. Wa izra'ihim bihi, dan mereka menyalahkan Imam Syatibi. Wa tihamihi bikulli su, dan dituduh dengan segala macam tuduhan-tuduhan. Walakinnal 'aqibata lil muttaqin, tetapi akibat yang baik terus untuk orang-orang yang bertakwa. Imam Syatibi hampir dibunuh oleh mereka. Sudah hampir terkepung dia dalam satu rumah yang terbengkalai di sisi pantai. Dalam keadaan mereka semuanya menganggap sesat Imam Syatibi. Yang sekarang bukunya kalau kita buka, kita melihat Usam misalnya, kalau kitab-kitab lainnya dari kitab beliau, Ahlus Sunnah, benar-benar Ahlus Sunnah, Imam. Kenapa kok bisa ketika itu masyarakat menganggap biasa saja? Karena ada tuduhan-tuduhan, ada fitnah-fitnah, ada segala macam. Karena Imam menghidupkan sunnah. Juga pengalamannya Imam Ahmad rahimahullah, yang menyatakan dengan tegas bahwa Quran adalah ucapan Allah SWT. Sama, menghadapi tuduhan-tuduhan, menghadapi berbagai macam serangan-serangan, sampai berakhir dengan ditangkap dan disiksa oleh penguasanya. Ditangkap oleh penguasa, disiksa oleh penguasa, bukan karena memberontak, bukan karena membuat teror, bukan karena membuat kekacauan-kekacauan, bukan sama sekali. Hanya berkata satu kalimat, Al-Quran kalamullah, bahwa Al-Quran itu ucapan Allah, titik. Kalau mengucapkan yang hak seperti itu, apapun yang terjadi, para imam akan tetap tegar mengucapkannya dengan tegas. Wala yansurannallahu man yansur, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang membela agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha mulia. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, "Fataraddada an-nazar." Aku mengulang-ulang kembali. Yani menghitung-hitung kembali. An-nazar yani melihat untuk menghitung. Baina an attabi' as-sunnah ala syarti mukhalafati ma'tadan nas. Apakah aku menerapkan sunnah yang berarti menyelisihi kebiasaan umum manusia? Fala budda min husul nahwin mimma hasala li mukhalifil awaid. Berarti aku pasti akan menghadapi sesuatu yang biasa didapat oleh orang yang menyelisihi kebiasaan masyarakat. Pasti aku akan mendapati hal yang sama kalau aku mengerjakan sunnah. La siyama idza da'a ahluha annama hum 'alaihi wa sunnah la suwaha. Lebih-lebih lagi kalau mereka orang-orang awam tadi menganggap dengan yakin apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang sunnah, bukan yang lain. Maka ketika aku mengerjakan sesuatu yang menyelisihi mereka, yang mereka anggap sunnah, niscaya pasti aku akan menghadapi sesuatu dari mereka. Kata Imam Syatibi. Illa anna fi dzalika al-'ibd as-thaqil ma fihi min ajr al-jazil. Tetapi bersama dengan 'ibd as-thaqil, bersama dengan beban yang berat, ada pahala yang besar, kata Imam Syatibi. Wa baina, dan aku pilih antara ini dengan yang kedua, an attabi'ahum ala syarti mukhalafati sunnah, atau aku mengikuti mereka, mencocoki kebiasaan mereka, berjalan seperti mereka, yang berarti aku menyelisihi sunnah dan menyelisihi salafus salih. Fa'adkhul tahta tarjamatid dhullal, dan kemudian aku dimasukkan di jajaran para orang-orang sesat. Aidan billah, aku berlindung kepada Allah dari yang demikian. Illa anni uwafiqul mu'tad, hanya saja walaupun aku dianggap sesat oleh Allah, aku termasuk jajaran orang yang menyimpang, tetapi aku dianggap orang yang bisa bermasyarakat. Wa'udda minal mu'alifin la minal mukhalifin, dan aku akan dianggap oleh masyarakat orang yang bisa bermasyarakat, orang yang bisa gaul. Adapun yang tidak seperti itu dianggap tidak gaul. Maka aku timbang antara dua perkara tadi. Mengerjakan sunnah resikonya ini, kalau mengikuti masyarakat resikonya ini. Fara'aitu annal halaka fi ittiba'i sunnah huwa an-najah. Maka aku melihat bahwa binasa karena menghidupkan sunnah itu adalah keselamatan. Binasa dalam menegakkan sunnah itu adalah keselamatan.
Wa anna an-nasa lan yughnu 'anni minallahi syai'a, dan manusia enggak akan bisa mencukupi aku dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak bisa mencukupi aku dari Allah, maknanya kalau manusia itu kemudian memberikan sesuatu, permusuhan, serangan, tuduhan, segala macam fitnah, maka Allah bisa mencukupi aku dari mereka. Tetapi kalau aku ikut mereka, Allah mengancam dengan azab, apakah mereka bisa mencukupi aku dari Allah? Tidak bisa. Lihat hitungan seorang mukmin, hitungan seorang ahlus sunnah. Kalau saya mengikuti kebid'ahan mereka, ikut bersama masyarakat dengan ucapan-ucapan sesat mereka, maka Allah yang murka. Dan apakah manusia bisa mencukupi aku dari kemurkaan Allah? Tidak bisa sama sekali. Tapi sebaliknya, kalau aku mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh utusan Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka aku diridhoi oleh Allah dan dimusuhi oleh manusia. Maka silakan manusia memusuhi, Allah bisa mencukupi aku dari mereka. Allah bisa membela aku dari mereka. Bahkan bukan cuma bisa, berjanji. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menyelamatkan aku dari mereka. Yani la yansurannallahu man yansuruh. Allah pasti akan membela orang-orang yang membela agamanya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Atau janji Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh mesti atasku, kata Allah, untuk membela orang-orang mukmin, untuk menolong, memenangkan orang-orang mukmin. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini pilihan yang tepat dari seorang mukmin ahli sunnah. Kalau kita menghidup sunnah, apapun yang terjadi di hadapannya, Allah akan bisa mencukupinya. Tetapi kalau kita nggak enak, ngalah, kemudian sunnah yang dikalahkan, maka ketika Allah murka, apakah manusia-manusia yang kamu bela tadi bisa melindungi kamu dari kemurkaan Allah? Bisa menjaga kamu dari kemurkaan Allah? Tidak sama sekali. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini akhir dari bab yang pertama atau dari kaidah yang pertama, yaitu du'amal bis sunnah atau yu'mal bis sunnah walau hajarahan nas. Diterapkan sunnah walaupun manusia hampir rata-rata meninggalkannya. Kaidah kedua, tubayyan as-sunnah walau yukhasam 'alaiha. Kaidah yang kedua dalam penerapan sunnah adalah sunnah itu tubayyan wa la yukhasam 'alaiha. Disampaikan, diterangkan sunnah dan tidak diperdebatkan. Ini kaidah yang kedua. Yang namanya sunnah itu diterangkan supaya jelas, bukan diperdebatkan. Wal maksud, kata penulis rahimahullah, wal maksud bil mukhasamah al-jadal al-muwarris lid-dhaghain. Yang kami maksud diperdebatkan, yakni diperdebatkan dengan cara perdebatan yang mewariskan permusuhan-permusuhan. Wala syakka anna hadzal jadal iqabun min Allah taala, dan tidak ragu lagi perdebatan yang seperti itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan azab. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam riwayat yang sabit bahwa Nabi mengatakan ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alai illa utul jadal. Rawahu Ahmad rahimahullahu taala. Dari Abi Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ma dhalla qaumun, tidaklah satu kaum sesat menyimpang kecuali kemudian diberikan oleh Allah kepadanya jadal, kepandaian debat, hobi debat. Subhanallah. Lihatlah, siapa yang hobi debat di masyarakat yang kita kenal? Apakah ahlu sunnah? Bukan. Tapi justru orang-orang yang kata Nabi, dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi. Kaum yang sesat setelah petunjuk yang mereka punya tadinya. Yang tadinya mereka punya hidayah, punya bimbingan, kemudian mereka menyimpang daripadanya. Maka kecuali dikatakan utul jadal, akan diberi al-jadal, kepandaian debat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wa qad kathurat ibaratul a'immah fit tahdhir min al-jadali.
wa bayani afatihi, dan sudah berbagai macam ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan para imam Ahlus Sunnah dalam memperingatkan dari bahaya debat, bahaya kejelekan-kejelekan debat. Hatta qala Imam Malik, sehingga Imam Malik berkata rahimahullah, al-jidal fid din yunashshi al-mira, perdebatan dalam agama mewariskan pertikaian, wa yudhib bi nuril ilm, dan akan menghilangkan cahaya ilmu minal qalb, dari hati, wa yuqassi wa yuwarithu ad-daghn, dan akan mengeraskan hati dan juga akan mewariskan kedengkian-kedengkian. Lihat kata Imam Malik rahimahullah, bahwa yang namanya jidal, perdebatan-perdebatan, bantah-membantah dalam artian debat, akan membawa pertikaian dan akan membawa kerasnya hati, menghilangkan cahaya ilmu. Hati yang tadinya terang dengan ilmu jadi gelap, hilang cahaya ilmu. Setelah itu jadi keras hati, tsumma qasat qulubuhum wa yurizud daghn, dan kemudian akan mewariskan pula, akan memunculkan pula dalam hati kita ini kedengkian-kedengkian, permusuhan-permusuhan. Fa'ala talibil huda an yubayyin lin-nasi sunnah wa yuqima 'alaiha al-hujaj, maka hendaklah para pencari ilmu, para talibul ilm, talibul huda, yang mencari kebenaran, hendaklah mereka menerangkan pada manusia sunnah, kemudian ditegakkan hujahnya, bukti-buktinya. Kalau riwayat itu sahih, selesai. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Mereka tidak mau menerima urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku sudah menyampaikan pada mereka, aku sudah menerangkan pada mereka, aku sudah menerangkan kebenaran apa yang ada pada Quran wa Sunnah, tapi mereka menolak. Selesai. Kita tidak akan disalahkan. Sebagaimana Allah katakan, wa ma'alaika illal balaghul mubin. Wahai Nabi, tidaklah atasmu kewajiban illal balaghul mubin, kecuali penyampaian yang nyata. Rasulullah SAW sangat berharap bahwa musyrikin bisa menerima tauhid. Rasulullah sangat berharap kalau mereka mau menerima dakwah Islam ini, sehingga ketika mereka memanggil, ta'al, kemari, Rasulullah SAW datang. Padahal itu kumpulan orang-orang kafir, musyrik, tokoh-tokohnya datang dan berharap semoga mereka mau menerima. Mereka tanya, kenapa kamu dengan dakwah itu pengen apa? Pengen harta? Kami akan kumpulkan harta untuk kamu supaya kamu jadi orang yang paling kaya. Kamu minta apa? Minta kedudukan? Kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Kami tidak memutuskan apapun kecuali dengan keputusan darimu. Atau kau minta apa? Allah sampai ditawarkan sekian tawaran, Rasulullah mengatakan tidak. Aku diutus oleh Allah untuk mendakwahi kalian. Kalau kalian mau menerima, ini syahid dari kisah ini. Kalau kalian mau menerima, kalian yang akan mendapatkan pahalanya, kata Nabi. Dan kalau kalian menolak, maka niscaya aku akan sabar sampai Allah putuskan antara aku dengan kalian. Kata mereka yang kedua, kalau begitu, ini disebutkan dalam Mukhtasar Sirah Ibn Hisham. Kalau begitu, kalau engkau tidak menerima dari semua tawaran-tawaran tadi, saya tanya kepada kamu, kalau kamu memang benar Rasul, berarti dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, coba minta untuk kami. Kami ini di daerah yang sangat sempit, 2 gunung batu ini mengapit kami. Mintakan pada Tuhanmu agar diluaskan Mekah ini. Gunung batu dan gunung batu ini jauhkan. Dan kemudian mintalah kepada Tuhanmu agar dialirkan di tengah-tengah desa kami sungai-sungai. Dan jadikan untuk kami kebun-kebun dan seterusnya. Rasulullah menyatakan, aku tidak diutus untuk itu. Aku diutus untuk menyampaikan kepada kalian kebenaran tauhid. Kalau kalian mau menerima, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kalau kalian menolak, maka aku akan sabar sampai Allah menghukumi antara aku dengan kalian. Dijawab dengan kata yang sama. Mereka menyatakan, kalau begitu, aku tawarkan lagi yang ketiga. Kalau kamu tidak mau mendoakan untuk kami nggak butuh. Sekarang doakan untuk dirimu sendiri. Coba kalau kamu memang betul Rasul. Ini kan gaya-gaya debat kan? Ini gaya debat kayak gini. Coba kalau kamu benar. Coba kalau kamu benar. Doakan pada Tuhanmu agar diturunkan bersamamu malaikat-malaikat.
Dan agar engkau memiliki istana yang megah. Ini untuk kamu sendiri. Agar engkau memiliki emas dan perak dan kekayaan-kekayaan. Agar engkau begini, agar engkau begitu. Nabi menjawab dengan sama. Aku tidak meminta kepada Allah dengan permintaan yang seperti itu. Aku bukan orang yang meminta dengan permintaan-permintaan duniawi seperti itu. Aku hanya menyampaikan kepada kalian tentang la ilaha illallah dan aku adalah Rasul yang diutus pada kalian. Kalau kalian beriman, kalau kalian menerima, maka kalian akan mendapatkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Kalau kalian menolak, maka aku akan sabar. Kalau kalian menentangku, aku akan sabar sampai Allah putuskan antara aku dengan kalian. Sampai ada yang tanya lagi sambil berdiri mendatanginya. Kamu sudah ditawarkan sekian tawaran, kamu tolak. Kemudian diminta agar kamu membuktikan kalau kamu Rasul, kamu itu dekat dengan Allah. Buktikan kalau dekat dengan Allah, pasti kamu minta akan diberi. Coba minta. Kamu juga nggak mau. Sekarang yang ketiga, agar kamu meminta untuk dirimu sendiri, bukan untuk kami. Barangkali kamu bakhil nggak mau memberikan padaku, untuk kamu sendiri. Coba. Kamu juga tidak memberikan. Wallah, aku nggak percaya kepada kamu sampai kamu minta pada Tuhanmu untuk memberikan tangga ke langit. Dan aku melihat kamu naik ke langit dan turun membawa malaikat-malaikat. Dan itu pun kalau engkau buktikan seperti itu, belum tentu aku percaya sama kamu. Astagfirullah. Apa setelah itu? Apa setelah itu? Apakah dilanjutkan? Tidak. Rasulullah pergi. Tidak menjawab. Tidak melayani yang seperti itu. Tidak melayani perdebatan-perdebatan seperti itu. Rasulullah tinggalkan. Ikhwan fillah a'azzallahu kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah ucapan Imam Malik bahwasanya yang namanya debat itu hanya menghilangkan cahaya ilmu, mengeraskan hati, mewariskan kedengkian-kedengkian. Fa'ala talibil huda an yubayyin lin-nasi sunnah. Maka semestinya yang namanya ahli sunnah hanya menerangkan sunnah, menegakkan hujjahnya, menegakkan bukti-buktinya, kemudian selesai. Wa yattakhidh fi sabili dzalika uslubul iqna', dan memakai untuk menegaskan, untuk menerangkan tadi uslubul iqna'. Uslubul iqna' artinya cara-cara yang kira-kira orang mendengar itu puas. Ini dalilnya, ini riwayatnya, ini dikeluarkan di sini, ini kitabnya halaman sekian. Ini namanya uslubul iqna'. Fa in lam yaqbal minhu, kalau ternyata tidak mau menerima, fama 'alar rasul illa al-balaghul mubin, maka tidaklah atas Rasul kecuali penyampaian dengan penyampaian yang gamblang, yang mubin, yang jelas. Itu tugasnya Nabi, menyampaikan dengan penyampaian jelas. Nerima tidak nerima bukan urusan Rasul. Apakah mereka masuk Islam atau tidak masuk Islam bukan urusan Nabi SAW. Urusan Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah siapa yang dikehendaki dan disesatkan siapa yang dikehendaki. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, akhbir bis sunnah wa la tuqasim 'alaiha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, beritakan tentang sunnah dan jangan diperdebatkan. Enggak perlu pakai debat terbuka antara sunnah dengan Syiah. Enggak perlu. Debat terbuka antara Islam jamaah dengan ahlu sunnah. Gak perlu. Kenapa? Dalil-dalil jelas. Ini kebenaran. Mau nerima alhamdulillah. Gak nerima gak apa-apa. Urusan kamu dengan Allah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Selesai. Kenapa harus dibantah-bantah, harus diperdebatkan? Apakah kamu belum yakin tentang sunnahmu? Oh enggak, kita mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Sebentar, ulangi. Apa kalimatmu? Mencari kebenaran. Berarti kamu masih dalam keadaan ragu bahwa kalau Allah kalau Rasul belum tentu benar, gitu kan maksudnya? Sehingga kita tidak berbicara tentang madhab pendapat ijtihadiyah, bukan. Kita berbicara tentang perkara yang pasti dari Quran dan Sunnah adalah hak. Dalam Al-Quran dipuji tentang sahabat, dalam hadis dipuji tentang sahabat, dan sekian bahkan dengan ta'yin fulan wa fulan sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian para Syiah mencerca. Apakah ini perlu diragukan? Oh, ini kita cari kebenaran. Apakah Syiah yang benar atau Ahlussunnah yang benar? Ini sungguh satu keraguan.
Kalau sudah qala Allah qala Rasul enggak bisa diperdebatkan. Kalau sudah sunnah nabawiyah sahihah, sharihah, maka enggak perlu diperdebatkan, itu yang hak. Selesai. Kecuali kalau kita berkata menurut pendapat saya begini, bagaimana pendapat kamu? Kita lihat pendapat kamu, pendapat saya yang benar. Kita lihat dalil-dalilnya. Kan begitu. Tetapi kalau sudah qala Rasulullah dalam hadis yang sahihah, sharihah, tinggal diterangkan dan diajarkan untuk diikuti, selesai. Enggak perlu diperdebatkan. Wa qala al-Haytham ibn Jamil. Qultu li Malik ibn Anas. Aku pernah berkata kepada Malik ibn Anas, yakni Imam Malik rahimahullah. Ya Aba Abdullah, ar-rajul yakunu 'aliman bis-sunnah ayujadal 'anha. Seseorang mengerti sunnah, punya ilmu tentang sunnah. Apakah perlu dia berdebat untuk membela sunnah? Qala la. Kata Imam Malik, jangan. Walakin yukhbir bis sunnah fa in qabilat minhu wa illa sakat. Terangkan sunnah, kalau diterima alhamdulillah, itu harapan kita. Kalau tidak, diam. Lihat tadi Imam Ahmad, sekarang Imam Malik sama. Kata beliau, la walakin yukhbir bis sunnah. Ini yang punya ilmu. Dikatakan seorang rajul aliman bis sunnah. Alim bi sunnah artinya punya ilmu tentang sunnah. Dikatakan apakah perlu berdebat membela sunnah? Dikatakan jangan, sampaikan sunnah, kalau diterima, kalau tidak diam. Ini dikatakan aliman bi sunnah, dikatakan oleh Imam Malik jangan. Apalagi yang tidak alim bi sunnah, apalagi yang seakan-akan dia itu alim padahal tidak alim, seakan-akan dia ahlul hadis padahal tidak ahli dalam bidang hadis. Lebih berbahaya lagi kalau dia tidak ahli dalam bidangnya. Wa hadza kulluhu fil mukhasamatil madmumah. Itu semua adalah pada mukhasamah al-madmumah yang langsung berhadapan antara dalil yang sahih sharih dengan bid'ah. Maka enggak perlu diperdebatkan. Ngapain membandingkan antara sunnah dengan bid'ah? Pembandingnya ini tidak ada apa-apanya, terlalu rendah kalau sunnah mau dibandingkan dengan bid'ah. Perbandingan aliran Syiah dengan aliran sunnah, kira-kira perbandingannya bagaimana? Kamu itu seperti membandingkan pedang dengan kayu. Coba tajam mana pedang ini dengan kayu ini? Wallah, yang punya pedang akan marah. Yang punya pedang tadi akan marah. Wah, ternyata lebih tajam pedangmu daripada kayu ini. Kira-kira dia senang atau marah? Marah dia. Kurang ajar. Menyatakan pedangku lebih tajam dari kayu ini. Itu kekurangan ajaran. Kenapa? Pembandingnya nggak seimbang. Pembandingnya nggak seimbang. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah orang-orang Arab. Dikatakan dalam ucapan-ucapan mereka. Bukankah sayf yanqusu qadruhu idza qila ahaddu min al-'asa? Ara'aita anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahaddu min al-'asa? Bukankah kamu lihat pedang itu akan jatuh nilainya, akan rendah kalau dikatakan lebih tajam daripada kayu. Kalau perdebatan tadi menang ahlus sunnah, oh ternyata ahlus sunnah ini lebih bagus dari bid'ah ya. Ternyata kurang ajar banget kamu dibandingkan dengan bid'ah. Ya nggak terbanding sama sekali, sangat jauhnya. Sama dengan yang tadi kamu mengatakan pedang ini lebih tajam daripada kayu. Muslimin yang saya hormati. Sehingga kata Imam Malik, sampaikan sunnah kalau mau diterima. Kalau tidak diterima, maka diam kamu. Sehingga ulama-ulama yang hari ini pun sama nasihatnya. Kata Syekh Al-Albani, ilqi kalimatak wamshi. Ilqi kalimatak wamshi. Lemparkan kalimatmu, jalan. Apa maknanya jalan? Tinggal. Mau nerima, alhamdulillah. Enggak nerima, enggak apa-apa. Yang penting saya sudah nyampaikan pada kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena hujjahnya sunnah ini qat'iyah, karena hujjiyatus sunnah, pendalilan sunnah sangat jelas. Dalam Al-Quran sekian banyak perintah-perintah untuk mengikuti Nabi, dan ini terbukti sahih ucapan Nabi. Wah lagi. Wa ammal mujadalah billati hiya ahsan. Adapun mujadalah billati hiya ahsan, bantah membantah dengan sesuatu yang lebih baik atau dengan sesuatu yang lebih benar atau lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik.
Wa hiya ma kana al-haqqu fiha hadafan lit-tarafain. Yaitu kalau kebenaran merupakan harapan kedua belah pihak. Harapan kedua belah pihak artinya mereka sama-sama menginginkan kebenaran. Ini baru satu hal. Yang kedua, walam tashtamil ala ma yukhrijuha an hadzal maqsad fa ni'mahi tubayyin al-haqq wa tahdi as-sabil wa tursid ila mawatin as-shawab. Dan kata beliau, tidak terkandung di dalamnya apa-apa yang selain niat kebenaran. Yang kedua, dengan hujjah atau dengan prinsip dasar yang sama, Quran was sunnah, dengan asar-asar para salafus saleh. Sehingga kalau berbeda dasarnya ini tidak mungkin bisa ketemu selama-lamanya. Syekh Al-Albani pernah didatangi orang-orang dari Hizbut Tahrir yang dijuluki kasetnya dengan judul Afrah Mu'tazilah, piyik Mu'tazilah atau titik kecil anak ayam. Ya, ini bibit-bibit Mu'tazilah. Bibit-bibit Mu'tazilah itu datang mau tanya katanya, padahal mau berdebat. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Dan seterusnya. Kata Syekh Al-Albani, sebentar. Kalau kita mau berdiskusi, kita samakan dulu rujukannya. Kalau ada sesuatu masalah yang kita berbeda antara kami dengan kamu, kita merujuk kemana? Kata dia, kepada akal. Kenapa kok kepada akal? Karena Al-Quran dan Sunnah itu datang belakangan. Sebelum turun Al-Quran, sebelum diutus Rasul, akal sudah lebih dulu ada pada kita. Maka menjadi dasar dari keduanya adalah akal. Syekh Al-Albani mengatakan tidak, kita tidak bisa bicara kalau seperti itu dasarnya. Bahwa kita akan bicara kalau kita sepakati rujukannya adalah Quran was Sunnah. Tidak bisa. Hanya urusannya tentang masalah kitab was Sunnah atau akal. Dan itu beberapa, enggak sampai 1 jam saja. Sebentar mereka sudah diusir keluar. Kenapa diusir? Enggak bisa mau diskusi, katanya kita betul-betul mencari kebenaran. Saya mencari kebenaran, kamu juga mau mencari kebenaran. Mari kita diskusi. Kebenaran yang paling pasti yaitu Quran dan Sunnah sebagai dasar, dia enggak mau. Bagaimana akan bisa? Kebenaran yang paling jelas yaitu pemahaman salaf yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah dengan sekian banyak ayat-ayat dan hadis tentang para sahabat. Tapi enggak mau. Sahabat manusia, saya juga manusia. Enggak bisa, tidak harus ikut sahabat. Apakah bisa berbicara? Tidak bisa. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan kalau tidak ada tujuan-tujuan lain kecuali mencari kebenaran dan sama-sama tahu meyakini tentang Quran dan Sunnah, fa ni'mahi, maka itu adalah diskusi yang bagus. Tubayyinul haq, kamu menerangkan kebenaran. Wa tahdis sabil, kalau membimbing ke jalan yang lurus. Wa tursid ila mawaqinis shawab, kamu bimbing mereka-mereka yang ingin mendapatkan bimbingan. Masya Allah. Selesai. Itu diskusi namanya. Wa idza hasalatil munadhara fahadhari an takuna sababan lisyiqaq wan niza. Kalau sudah terjadi diskusi tadi, hati-hati. Kadang-kadang awalnya diskusi, kemudian berubah menjadi perdebatan, kemudian berubah menjadi pertikaian, kemudian berubah menjadi ring tinju. Saling berantem, saling mencaci, saling memaki. Udah, sebelum sampai sana, hentikan. Sudah. Saya sudah menyampaikan apa pendapat saya menurut Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Maka kamu menerima silakan, gak menerima jangan maksa. Saya gak maksa kamu gak perlu maksa saya pulang. Assalamualaikum. Sebelum sampai kepada perdebatan, pertikaian, permusuhan, dan kemudian saling menyerang. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan hadari, hati-hati kalian, jangan sampai menjadikan sabab lisyiqaqi wan niza', jangan sampai menjadikan sebab pertikaian, perpecahan, permusuhan. Wal adawah bainal ikhwan, yang akhirnya terjadi permusuhan di antara saudara-saudara kaum muslimin. Wa qalla an takhlu munadharah min hadza, dan sedikit sekali diskusi-diskusi yang tidak dibumbui yang kayak gini. Sedikit sekali. Hampir rata-rata diskusi isinya seperti itu. Isinya perdebatan. Namanya diskusi.
Isinya perdebatan. Namanya diskusi. Isinya saling sikat. Saling sikut, saling caci, saling maki. Maaf, saya tidak menyangka Anda sebodoh itu. Begini, karena Anda memang tidak mengerti tentang ilmu ini. Kamu bodoh ini, bodoh itu, bodoh ini, segala macam. Sampai habis, bis. Apa yang terjadi pada musuhnya, pada lawannya? Bukan ingin membantah pendapat ilmiah tadi, bukan. Ini harus dibalas, gitu kan? Maka muncul lagi dari dia bahwasanya kedunguan yang dipelihara itu akan menghalangi ilmu. Mulai. Ini bukan diskusi. Ini jelas pertikaian. Kaum muslimin yang saya hormati, jangan membohongi diri sendiri. Oh tidak, kita mencari kebenaran, kita diskusi. Padahal aslinya bukan cari kebenaran, ingin menjatuhkan lawan. Hati kecilmu ditanya, kamu debat sama mereka tujuannya apa? Kita akan buktikan kalau dia itu begini. Musuhnya ditanya, kamu berdebat sama dia mau apa? Diskusi mau apa? Supaya tahu bahwa dia itu bodoh. Lihat, itu namanya niatnya jelas, bukan mencari kebenaran. Kalau terjadi diskusi pun yang niatnya benar, hati-hati. Jangan sampai terseret kepada permusuhan, karena sedikit kali diskusi yang selamat. Sedikit sekali diskusi yang selamat dari permusuhan-permusuhan. Nasallallahu alaihi wasallam. Berkata Yunus As-Safadi, "Ma ra'aitu aqal min asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas, yang lebih aqil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nadartuhu yawman. Aku pernah berdiskusi dengannya pada satu hari dalam satu masalah. Tsumma iftaraqna, kemudian kami berpisah. Ini belum selesai berpisah. Ini enggak menemui titik temu. Walaqiyani fa akhadha bi yadi. Tiba-tiba bertemu aku lagi pada saat yang lain, maka Imam Syafi'i memegang tanganku. Kemudian berkata, "Ya Aba Musa, wahai Aba Musa, ala yastaqim an takuna ikhwanan wa in lam nattafiq mas'alah?" Wahai Abu Musa, tidakkah sepantasnya, tidakkah lurus kalau kita ini tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat? Lihat, kata Yunus As-Safadi, sungguh enggak ada orang yang lebih cerdas. Aku enggak pernah ketemu orang yang lebih cerdas dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika aku berdebat dengannya atau berdiskusi dengannya enggak selesai, kemudian berpisah, tiba-tiba pada hari yang lain dia pegang tanganku dan menyatakan, "Ya Aba Musa, tidakkah sebaiknya kita berteman, kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda?" Yani berbeda masalah ijtihadiyah. Sudah kita katakan tadi yang bisa didiskusikan yang itu. Kalau sudah qala Allah yang tegas, kalau sudah dikatakan qala Rasul dengan jelas, kalau sudah ada ijma' dari salafus saleh, apa perlunya diperdebatkan? Yang ada nerima atau tidak mau nerima? Itu saja. Kalau sudah jelas ijma' dari salafus saleh, dari Quran wal sunnah, maka enggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Dan ketika untuk orang lain juga sama, kita anjurkan mereka ngikut. Selesai. Mau ngikut alhamdulillah, enggak mau mengikut urusan kalian dengan Allah. Allah yang menghukum kalian, Allah yang akan menilai kalian, Allah yang akan menghisab kalian. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian yang jelas, titik. Sehingga apa yang didiskusikan? Yang hadisnya sama, ayatnya juga sama, kemudian dari ucapan salaf, kemudian dari kesimpulan berbeda. Maka bersisih mereka para ulama dalam ijtihad mereka. Ikhwani fillah, azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka kata Imam Syafi'i, ucapan ini diterapkan pada tempat yang benar, yaitu di kalangan mereka para ahlu sunnah ketika berbeda masalah ijtihadiyah. Ada yang tasyahudnya tahrik, ada yang tidak tahrik. Ada yang i'tidalnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, ada yang tidak. Ini silahkan mau diskusi boleh. Diskusi ilmiah. Kalau ketemu apa yang kamu yakini tentang kebenaran tadi yang lebih rajih, alhamdulillah. Kalau ternyata sampai selesai masih tetap masing-masing bersikeras dengan pendapatnya, cukup. Jangan jadi permusuhan. Besok ketemu lagi ucapan seperti ucapan si Imam Syafi'i. Bukankah sebaiknya kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda? Ini tepat. Kalau diucapkan kepada ahli bid'ah, mengatakan dengan megang tangannya, dengan rangkulan dan menyatakan, tidakkah sebaiknya kita bersaudara walaupun kita madhabnya berbeda? Kamu Syiah, saya Sunni. Tidak bisa. Itu namanya menyelewengkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Itu namanya menyelewengkan ucapan para ulama, menempatkannya tidak pada tempatnya.
Qala Adz-Dzahabi ta'liqan, berkata Imam Dzahabi mengomentari ucapan Imam Syafi'i tadi. Qultu, hadza yadullu ala kamali aqli hadzal imam. Ini menunjukkan sempurnanya akal Imam Syafi'i rahimahullah. Wa fiqhi nafsihi, dan membuktikan faqihnya beliau. Fiqhnya beliau. Fama zalan nudara'u yakhtalifun, karena biasa selalu yang namanya nudara yakhtalifun. Biasa yang namanya nudara, orang-orang yang nadir, orang-orang yang seimbang, akron, kemudian berbeda, itu biasa. Iya kan? Kalau guru sama murid-muridnya biasanya sama semua muridnya. Gurunya begini, muridnya begitu, semua itu biasa. Tetapi kalau sekelas, tingkatannya sama, ilmunya hampir sama, biasanya ada perbedaan-perbedaan di kalangan mereka. Muslimin yang saya hormati. Fama zalan nudara'u yakhtalifun, biasa para ulama yang ilmunya sama-sama tingginya, seimbang, biasanya mereka ada perbedaan-perbedaan ijtihadiyah. Tetapi yang mereka sepakati jauh-jauh lebih banyak. Yang mereka sepakati jauh lebih banyak. Jangan dikira banyak perbedaannya saja, tidak. Perbedaannya paling beberapa masalah, tetapi seluruhnya sama. Semua apa yang ada dalam Quran dan Sunnah sama. Dan semua apa yang mereka pahami sama, kecuali 1-2 masalah yang mereka berbeda. Maka kalau kita melihat perbedaan di antara para ulama yang mereka sendiri tidak saling bermusuhan, dan mereka semua ahlus sunnah, apalagi kita murid-muridnya, kenapa harus bermusuhan? Imam fulan dan imam fulan berbeda pendapat, dan 2 imam ini sungguh bersaudara, masya Allah, dekat, akrab, tidak bermusuhan sama sekali. Kenapa kok murid-muridnya satu ta'assub dengan imam yang ini, yang satu ta'assub dengan imam yang sana, kemudian berkelahi, bertikai, bermusuhan, tahzir-tahziran, padahal sama-sama ahlus sunnah dan mengikut ulama ahlus sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa akhraja Ibn Abdul Barr fi Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, dan dikeluarkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, Anil Abbas Ibn Abdul Azim Al-Anbari, dinukil, diriwayatkan dari Abbas Ibn Abdul Azim Al-Anbari, qala kuntu 'inda Ahmad Ibn Hanbal, aku waktu itu di sisi Imam Ahmad Ibn Hanbal. Waja'ahu Ali ibn al-Madini, kemudian datang kepadanya Ali ibn al-Madini, raqiban 'ala dabbah, menaiki kendaraannya, naiki unta. Qala fatanadhar, tiba-tiba keduanya terjadi pembicaraan, terjadi diskusi. Nadhara asy-syahada fi syahada, tentang masalah persaksian. Bahkan irtafa'at aswatuhuma, bahkan keras suara mereka, semakin keras suaranya, semakin meninggi. Ini sudah semua tegang berarti antara Imam Ahmad dengan Ali bin Madini rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Hatta khiftu an yaqa bainahuma jafa, kata Abbas yang meriwayatkan Ibn Abdul Azim Al-Anbari, sungguh sampai aku khawatir kalau pada keduanya terjadi sesuatu. Ya, ini terjadi jafa, kekakuan lagi, setelah itu akan terjadi permusuhan. Wa kana Ahmad yara syahadah wa Ali ya'ba, yaitu Imam Ahmad berpendapat tentang syahadah, kemudian Ali menolaknya. Falamma arada 'ala al-insiraf, ketika selesai pembicaraan yang lumayan agak seru, kemudian Ali Al-Madini ingin pulang, kembali menaiki kendaraannya, maka Imam Ahmad menuntun untanya. Lihat, ketika menaik dia memegangi tali kendali kendaraan beliau, dan kemudian dituntun oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tidak terjadi permusuhan apapun. Jadi jangan tegang ketika melihat, ini suaranya keras. Jangan-jangan habis ini berantem, terus nggak tegur sapa lagi setelah itu, nggak ada. Setelah itu selesai. Setelah itu seperti biasa kembali, nggak ada apa-apa. Semestinya demikian. Ini diskusi yang ilmiah, memang menginginkan kebenaran. Tetapi kalau perdebatan ingin menang-menangan, nggak perlu. Yang namanya agama ini laisa liman ghalab, kata Imam Malik rahimahullah. Laisa dinu liman ghalab. Agama ini bukan milik pemenang debat. Agama ini bukan miliknya orang yang paling ahli dan paling menang debat. Bukan. Menang debat bukan berarti benar.
Kalah debat bukan berarti salah. Lihat. Apa yang benar, mana yang salah? Kok pakai tanya? Yang benar yang cocok dengan Quran dan yang sunnah. Iya. Yang benar adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang menentang qala Allah wa qala Rasul maka dia salah. Yang benar adalah apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Yang salah adalah yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh salafus saleh. Selesai. Mau menang debat, mau kalah debat. Sehingga ikhwan fillah jangan mencari kebenaran dengan melihat pertunjukan. Jangan melihat pertunjukan. Saya katakan pertunjukan. Karena yang rata-rata yang nonton cari hiburan saja. Asyik. Perdebatan sunnah syiah. Asyik melihat perdebatan antara ahli bidah dengan ahli sunnah. Apakah dari situ dicari kebenaran? Wah, kata-kata ahli bidah ini kayaknya benar juga. Ambil, begitu. Kata-kata yang ahli sunnah ini, kayaknya kurang pas. Tinggal, begitu. Yang namanya kebenaran diambil dari qala Allah wa qala Rasul, dipahami sesuai apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Yang dipahami oleh para imam ahlus sunnah. Maka kita ambil dari mereka, tidak perlu berdebat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa qad kana al-ulama'u min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum idza tanaza'u fil amri ittaba'u amra Allah ta'ala fi qawlihi." Kata Syekhul Islam, yang namanya para ulama dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dan pengikut mereka dari tabi'in dan yang setelah mereka semuanya, kalau mereka bertikai dalam satu masalah, berbeda perkara atau berbeda pendapat dalam satu masalah, ittaba'u amrallah, mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih pendapat maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ini satu faslul qadha, satu penengah yang pasti benar, Quran wa sunnah, dari Allah dan dari Rasul. Maka kalau kalian beda pendapat, kembalikan pada Quran dan sunnah. Wa kanu yatanadharuna fil mas'alati munadharata musyawaratin wa munasahah. Maka mereka berdiskusi, mereka berbincang-bincang dalam satu masalah agama dalam keadaan bentuknya munadharatu musyawarah. Munadharahnya munadharah musyawarah, seperti orang musyawarah. Wa munasahah, orang yang saling menasihati, bukannya engkau memang berbuat mengatakan seperti itu, ada dalilnya. Iya, tapi ada dalil yang lebih sahih, lebih lengkap dari itu. Ternyata ada kekecualiannya. Ini riwayat. Seperti ucapan para imam-imam, sebagaimana dalam hadis, "Uridat 'alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat, kata Nabi. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtun wa an-nabiyyu ma'ahu rajul wa rajulan wa an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Sampai kemudian dikatakan waktu itu al-barihah, kata pembawa riwayat ini sahabat tadi. Aku melihat bintang jatuh al-barihah tengah malam tadi. Dan aku tidak dalam keadaan salat. Walakinni ludightu, tetapi aku terkena sengatan binatang berbisa. Ditanya oleh yang mendengar tadi, apa yang membawamu? Atau apa yang kamu lakukan? Istarqaitu, aku minta diruqyah, minta dijampi. Fama hamalaka ala dhalik? Lihat diskusinya. Ini ketika meriwayatkan hadis tadi, di awalnya didiskusi. Fama hamalaka ala dhalik? Apa yang membawamu untuk minta diruqyah? Dijawab, hadis itu haddatsani Sya'bi. Aku melakukan seperti itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi bahwasanya la ruqyata illa min 'ainin aw huma. Enggak ada ruqyah jampi-jampi atau ruqyah yang mujarab kecuali pada dua perkara, yaitu pada ruqyah pada ain, penyakit yang disebabkan oleh mata, dan penyakit yang humma yang disebabkan oleh binatang-binatang berbisa. Maka orang minta diruqyah. Dijawab oleh orang tadi, oleh sahabat tadi, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah bagus. Orang yang berpegang dengan apa yang dia dengar dari hadis bagus. Tetapi aku mendengar satu hadis dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Uridat 'alayyal umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat wa nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulan wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad." Sampai akhir hadisnya, yaitu umat Rasulullah SAW yang sawadul azim, yang bersama mereka ada 70.000 orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ketika
ditanya dan kami mempertanyakan siapa mereka, Nabi menjawab, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, orang yang tidak minta dikai, dan orang yang tidak pernah menganggap sial pada sesuatu. Lihat, ini sungguhnya bantah-membantah kan? Tetapi dengan cara yang sangat bagus. Dengan adab, dengan akhlak, dengan penuh penghormatan pada saudaranya. Dipuji, qad ahsana man intaha ila masana. Bagus. Orang mendengarkan dalil kemudian mengerjakannya, bagus. Kamu kena sengatan kemudian kamu minta diruqyah karena hadis. Hadis yang disampaikan oleh Sya'bi, la ruqyata illa min ainin aw huma. Itu bagus. Tapi aku mendengar hadis lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW sampai pada akhirnya disebutkan asyahidnya, yaitu bahwa orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab adalah orang yang tidak minta diruqyah. Artinya boleh kamu minta diruqyah, bagus, dan yang namanya ruqyah itu buat ain, buat rumah, benar itu dalilnya, tidak salah dalilmu. Tetapi kamu harus tahu, kalau minta diruqyah itu makruh hukumnya. Kalau ruqyahnya boleh, tapi minta diruqyah ini hukumnya makruh. Diluruskan. Kamu sudah satu perkara benar. Apa itu benarnya? Dia beramal dengan dalil. Iya kan? Ketika mahamalaka ala dzalik, tidak seperti orang sekarang. Apa yang membawamu buat seperti itu? Ya ini kan dari dulu begitu. Enggak. Apa yang membawamu buat seperti itu? Ya katanya si fulan, enggak demikian. Tetapi mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Iya, yang namanya ruqyah boleh. Siapa bilang tidak boleh? Bagus. Ruqyah itu adalah hasan. Tetapi meminta diruqyah itu mengurangi kemuliaan, makruh. Kamu tidak akan masuk dalam 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Syahid min hadhil qissah. Syahid dari kisah ini adalah bahwasanya mereka membantah, bukan tidak membantah. Ada diskusi di kalangan mereka, tapi dengan adab, dengan akhlak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Na'am, man khalafa al-kitab al-mustabin والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يؤدر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع." Kata Syekhul Islam, iya, kalau orang yang menyelisih kitab yang jelas atau menyelisih sunnah yang mustafidah, yang diriwayatkan dari banyak jalannya, atau wama ajma' alaihi salaful ummah, atau menyelisih apa yang sudah ijma' disepakati oleh para salaful ummah, yang menyelisihinya dengan penyelisihan yang la yu'dar, yang tidak memiliki udzur, tidak dimaklumi sama sekali, maka orang yang seperti ini diperlakukan seperti kita memperlakukan ahlul bid'ah. Kita perlakukan seperti kita memperlakukan ahlul bid'ah. Jangan duduk bersamanya, jangan mendengarkan ucapannya, jangan dengarkan ocehannya. Kalau kita ngajak diskusi, berarti kita mendengarkan. Udah, giliran ya, sekarang saya dulu mau ngomong. Setelah selesai, sekarang giliran kamu ngomong, saya dengar. Kamu membiarkan telingamu dimasuki syubhat-syubhat. Hati-hati. Para ulama saja menghindar dari syubhat-syubhat. Inna syubhat khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar, sedangkan hati kita lemah. Jangan sok berani. Jangan lancang, sok kuat, saya enggak akan terfitnah. Begitu mendengarkan syubhat-syubhat Syiah, bengong. Bengong itu bingung, saudaranya. Bengong, bingung, pulang dalam keadaan dia nggak bisa tidur. Jawab tidak bisa, nerima berat karena bertentangan dengan sunnah, tapi menolak kayaknya masuk akal juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hati-hati. Syubhat itu menyambar, sedangkan hati kita lemah. Sehingga jangan kamu makin sam'aka, jangan kamu memberikan telingamu untuk dimasuki syubhat-syubhat oleh mereka. Sehingga kalau perdebatan-perdebatan dengan ahlul dhalal, jelas itu tidak disunnahkan. Kata Syekhul Islam tadi, bahwa para ulama kalau berdiskusi sesama mereka, ini ahlu sunnah sama ahlu sunnah, beda pendapat, diajarkan adab-adabnya. Mereka mengikuti sunnah, mengikuti dalil, yaitu idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul.
Tetapi kalau orang itu menyelisih sunnah yang jelas, menyelisih ayat yang jelas, menyelisih ijma' para salaf dengan penyelisihan yang la yu'dzar, yang tidak bisa dimaklumi, maka mereka ini diperlakukan seperti ahlul bid'ah. Jangan diajak duduk bareng untuk diskusi. Enggak, kita walaupun dengan ahlul bid'ah, tapi kita diskusi ilmiah. Kita enggak caci makian, tidak bermusuhan, kita betul-betul mencari kebenaran. Ini dengan ahlul bid'ah kok mencari kebenaran? Maksudnya apa? Mencari kebenaran? Ya maksudnya kita cari kebenaran di antara kita. Maksudnya kamu masih ragu dengan sunnah yang ada padamu. Dan kamu berpikir jangan-jangan ahli bidah ini benar. Jangan-jangan ahli dhalal ini hak, begitu. Astagfirullahaladzim, berarti kamu dalam keadaan kurang yakin dengan qaul Allah, qaul Rasul. Kamu kurang yakin dengan qaulus salaf. Kamu kurang yakin dengan ucapan orang-orang mulia dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam-imam. Berarti orang ini tidak yakin dengan agamanya sendiri. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, ketika diajak dengan sopan. Kadang-kadang ada ahli bidah yang sopan, dan sopannya mereka tidak terpuji. Sudah pernah kita sampaikan di majelis ini, masih ingat. Kenapa sopannya tidak terpuji? Karena sopannya berfungsi seperti umpan di kail kita ketika kita mancing. Apakah itu baik? Orang mancing itu dengan udang di mata kailnya, apakah dikatakan orang ini baik pada ikannya ngasih makan udang begitu? Dia itu akan mengambil ikan tadi dan akan membinasakannya, kan begitu? Sama ahli bid'ah tadi dalam keadaan dia memiliki sesuatu kesesatan, ingin disampaikan kepada kalian agar kalian binasa dengan akhlak yang baik, dengan sopan, santun, dengan ucapan yang penuh penghormatan. Ta'al ilal hanud. Kepada Imam Malik, ta'al ilal hanud. Mari kita duduk sebentar di warung ini. Kita diskusilah sebentar. Saya akan menyampaikan pendapat saya dan kamu menyampaikan pendapat kamu. Barangkali saja kita mendapatkan sesuatu yang hak. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau kita setelah berdiskusi, berdebat, ternyata kamu yang menang, bagaimana? Kalau saya yang menang perdebatan ini, kamu ikut saya. Kalau saya kalah, kalau saya yang menang, kalau kamu yang menang, saya ikut kamu. Baik. Sekarang kalau aku kalah debat dengan kamu, aku ikut kamu. Kemudian kamu berdebat lagi dengan orang ketiga, ternyata kamu kalah. Bagaimana kira-kira? Kata orang tadi, kalau gitu kita berdua ikut orang ketiga. Kata Imam Malik, berarti kamu belum menemukan agamamu. Kalau aku sudah menemukan agamaku, kata Imam Malik, maka aku tetap yakin dengan agamaku dan silakan kamu cari agamamu sendiri. Lihat, tidak dilayani. Silakan kamu cari agamamu sendiri. Walaisa dinu liman ghalab. Agama ini bukan milik pemenang debat. Agama ini bukan milik pemenang debat. Kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini bukan berarti ta'assub. Berarti kamu ta'assub, Ahlus Sunnah pasti benar. Ahlus Sunnah pasti benar itu kalimat ta'assub atau bukan? Harus didudukkan. Sudah, supaya lebih jelas. Kalau saya menyatakan Quran pasti hak, saya ta'assub atau tidak ta'assub? Ya kalau Quran jelas benar. Lah kalau Sunnah, sama saja. Sunnah itu ucapan Rasul. Ucapan Rasul pasti benar. Yang jadi masalah apa riwayatnya sahih atau dhaif, kan begitu. Maka yang kita bahas nanti pada poin yang berikutnya, mudah-mudahan pada 2 bulan mendatang, adalah tentang masalah kita terapkan sunnah setelah jelas sahihnya, dirayatan wa riwayatan. Dan kita kerjakan setelah jelas bagaimana perbandingan apa yang kita harapkan dari maslahat agama dan masalah sesuatu yang membuat madaratnya. Muslimin yang hormati. Masih ada satu kalimat lagi. Kata beliau, na'a Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam memberitakan berita sedih. Ala ulaika alladziina yata'assabun, kepada mereka yang ta'assub. Lima yarawnahu minas sunanil ijtihadiyah. Sungguh menyedihkan adanya orang-orang yang ta'assub dengan pendapat ijtihad. Ini Syekhul Islam yang bilang. Dan saya juga sedih
Di tengah-tengah kita ini ada orang yang ta'assub dengan satu pendapat, padahal masalahnya masalah ijtihadiyah yang para ulama masih berbeda di kalangan mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka yarawnahu min as-sunnah ijtihadiyah wa yu'aduna man khalafahum. Dengan ta'assub itu mereka memusuhi orang yang menyelisihinya. Walaupun masalahnya masalah ijtihadiyah, tapi ta'assubnya seakan-akan mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah, yang lain sesat menyimpang dari Quran dan Sunnah. Padahal masalahnya masalah ijtihadiyah. Faqala, maka berkata Syekhul Islam, wa amma ta'assub li hadhihi al-masail wa nahwiha fa min sya'airil furqah wal ikhtilaf. Adapun ta'assub dengan masalah-masalah ijtihadiyah, maka itu adalah syiar-syiar perpecahan. Itu adalah gambaran-gambaran perselisihan dan perpecahan. Alladzi nuhina anhu, yang kita dilarang daripadanya. Idz da'i lidzalika huwa tarjihu sya'air al-muftariqah bainal ummah. Karena faktor pendorongnya ad-da'i lidzalik huwa tarjihu sya'air al-muftariqah bainal ummah. Hanya mentarjih, mencari mana yang rajih dari pendapat-pendapat yang berbeda-beda yang menyebar di kalangan umat. Wa illa fahadhil masail min akhafil masail al-khilaf jiddan. Karena kalau dilihat masalah-masalah tersebut masalah yang paling ringan di antara masalah-masalah lain. Laula ma yad'u ilaihi syaitan, kalau saja bukan karena syaitan yang mendorongnya. Kalau saja bukan syaitan yang mendorongnya untuk menegakkan syiar-syiar perpecahan, niscaya mereka akan tahu bahwa masalah itu bukan masalah besar. Masalah yang kalaupun berbeda enggak apa-apa. Iya. Perkara yang para ulama masih beristihad. Ini istihadnya rajih, ini istihadnya marjuh. Kalau mereka beristihad dan istihad mereka berbeda, para ulamanya yang satu akan mendapatkan satu pahala, yang kedua akan mendapatkan dua pahala. Yani yang benar istihadnya mendapatkan dua pahala, yang salah istihadnya mendapatkan satu pahala. Dua-duanya mulia, karena kedua-duanya berupaya sungguh-sungguh dengan istihadnya mencari kebenaran, dan ternyata berbeda hasilnya. Itu para ulamanya dua-duanya dapat pahala. Kitanya, walaupun kita melihat mana yang lebih sahih, mana yang lebih rajih, mana yang lebih rajih, tetapi kesimpulan kita hanya rajih dan marjuh. Jangan lebih dari itu. Kesimpulan kita, pendapat ini yang menurut saya lebih rajih. Adapun pendapat itu marjuh. Cukup. Atau dengan pendapat yang Masya Allah dari beberapa imam, bahwa pendapat ini menurut saya lebih rajih, walaupun ada kemungkinan marjuh. Tapi pendapat bulan menurut saya marjuh, walaupun ada kemungkinan rajih. Yakni kita berupaya pula beristihad, tapi bukan beristihad seperti para ulama. Beristihad di kalangan ucapan ulama. Ulama ini ya ulama itu. Kita baca dua-duanya, kemudian kita melihat mana yang lebih mantap dalil-dalilnya dan alasan-alasan taklilnya wa tadlilnya. Maka tidak boleh lebih daripada itu. Tidak ada yang menyatakan bahwa ini pendapat yang hak, berarti pendapat itu batil, bid'ah, hizbi. Tidak ada. Kenapa harus sampai seperti itu? Ini semua adalah pendapat istihadnya para ulama yang mereka berbeda. Maka kita pun berbicara hanya sekedar rajih dan marjuh, tidak lebih daripada itu. Allah Ta'ala a'lam. Wassalatu taufiq wal afiyah. Ketika sebelum sholat Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang memperbanyak membaca Al-Quran. Tolong jelaskan apakah ada perintah ataukah bid'ah? Tidak sampai bid'ah. Ada sholat yang namanya sholatul intidhar, yang diistilahkan begitu oleh para fuqaha. Ini sholat dalam keadaan menunggu imam datang. Sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah. Dan juga membaca Quran dianjurkan kapan saja. Hanya saja khusus dalam masalah membaca Al-Quran, jangan dengan suara yang keras.
yang akhirnya kalian mengadu antara Quran dengan Quran. Itu tidak boleh. Maka cukup dengan suara pada dirimu sendiri. Apakah ketika tasyahud jadi telunjuk digerak-gerakan atau tidak? Ini yang dikatakan berbeda para ulama. Ketika berdiri salat, apakah tangan disimpan di dada atau di perut? Apakah pendapat yang paling rajih? Menurut saya maksudnya. Nah, Allah Ta'ala. Kalau saya lebih cenderung kepada apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu menggerakkan jarinya, telunjuknya, dan menganggap bahwa riwayat yang yuharrikuha itu adalah ziyadatul thiqah, tambahan thiqah maqbulah. Karena menurut beliau rahimahullah enggak ada pertentangan antara riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan tahrik dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tahrik, enggak ada pertentangan. Kita bisa terima dua-duanya. Sebagaimana kata Imam Ahmad bahwa menjamak dua hadis lebih afdal daripada kita memilih salah satunya, mentarjih salah satunya. Khalas. Kan banyak-banyak. Ini kalau bisa mengerjakan kedua-duanya, ikmalul haditsaini afdal. Bila bisa mengerjakan dua hadis, maka terlebih afdal dua hadis yang sahih yang kelihatannya bertentangan. Daripada kita harus memilih salah satunya, maka kalau bisa dikerjakan dua-duanya karena kedua-duanya sahih, maka itu yang dikerjakan. Wallahu a'lam. Adapun riwayat-riwayat tentang masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, itu yang saya baca hampir semua para ulama jumhur ala sadr, di atas dada, bukan di atasnya dada, tapi di dadanya. Nah, itu yang rajih. Mohon penjelasan dalil yang menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW termasuk penghuni neraka. Sesungguhnya saya ingat, tapi karena saya tidak ingat riwayatnya dikeluarkan oleh siapa, sehingga saya khawatir kalau riwayat itu bermasalah. Saya tanyakan pada ustaz yang lain, yaitu ketika datang kepadanya seorang, ya Rasulullah SAW, orang tuaku di mana? Rasul mengatakan finnar. Orang itu menangis, sedih, maka dipanggil lagi supaya ditenteramkan hatinya dengan kalimat orang tuamu dan orang tuaku finnar. Benar. Perlu ditanyakan dulu tapi riwayatnya, wallahu ta'ala. Apakah faedah penyebutan Allah dalam Al-Quran kadang dalam bentuk mufrad ana, kadang jamak? Dalam bahasa Arab, bentuk jamak dengan nahnu itu adalah ta'zim nafsahu, mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya dengan kalimat kan. Nah, dan itu dipaham oleh orang-orang Arab, walaupun sendirian. Apalagi orang yang pernah ke Yaman, hampir semuanya menyatakan saya dengan nahna. Nahna itu nahnu sama saja, artinya kan. Apakah di zaman sekarang masih mungkin berlaku hukum perbudakan, atau Islam telah menghilangkannya? Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak, tetapi bukan berarti perbudakan sudah tidak mungkin muncul lagi. Mungkin terjadi, yaitu ketika berperang melawan orang-orang kafir, maka tawanan-tawanan itu akan dibagikan seperti dibagikannya pampasan perang. Akan dibagikan seperti dibagikannya pampasan perang. Sebagai apa? Budak. Kalau bisa masuk Islam bagus, dianjurkan untuk dimerdekakan. Kalau tidak, maka dia sebagai budak. Ini tadi yang sudah dibaca sama yang belum dibaca tercampur. 5 menit lagi saya tanya jawab, atau 5 menit tanya jawab. Contoh-contoh
Sunnah yang diterapkan terlalu banyak. Pertanyaannya, apa contohnya sunnah-sunnah yang sudah dikerjakan oleh masyarakat? Dan apa contohnya sunnah-sunnah yang belum dikerjakan oleh masyarakat? Kenapa? Sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh masyarakat banyak. Karena sunnah itu dalam artian semua ajaran Nabi. Itu terlalu banyak. Salatnya mereka, puasanya mereka, bulan Ramadan mereka. Nah. Dan sunnah-sunnah yang ditinggalkan di masyarakat juga banyak. Nah. Contohnya sangat banyak. Nah, seperti apa yang kita kerjakan tidak semua manusia mengerjakan. Yang cukur jenggot terlalu banyak. Yang tidak memakai, yang memakai dengan isbal juga terlalu banyak. Yang tidak memakai jilbab juga terlalu banyak. Nah, dan masih ada lagi sunnah-sunnah yang hampir tidak dikenal oleh manusia. Saya belum terpikir apa sunnahnya. Nah, yang hampir tidak dikenal. Bahkan kalau ada orang yang mengerjakannya dimusuhi. Apa kira-kira? Sholat pakai sandal. Sayyid. Apa lagi? Sholat pakai sandal kalau kita kerjakan di masjid ramai nanti orang. Nah, kalau ta'adud dimusuhi nggak ta'adud? Beristri dua. Dibilang selingkuh, dibilang apa lagi, dibilang kalimat-kalimat yang seperti itu. Apa hukum membuat SIM tembak? Apa SIM tembak? Berarti mengundi dengan harga lebih tinggi tanpa ikut tes dari polisi. Ikut tes. Jangan pakai sogok penyogok. Kalau sampai orang itu dibiarkan untuk sogok penyogok seperti itu, niscaya nanti akan ada orang-orang yang punya SIM dalam keadaan tidak bisa mengemudi. Kira-kira apa jadinya nanti di jalan raya? Kalau tidak banyak kecelakaan. Nah, tapi saya udah bisa. Iya kamu. Makanya tes aja. Kalau kamu sudah bisa. Kalau dibolehkan untuk kamu, berarti dibolehkan juga oleh orang lain. Kamu bisa, orang lain pun bisa. Masih agak-agak bisa, ngaku bisa. Sehingga itu berbahaya. Apa yang membedakan antara wajib dengan sunnah? Ada di kalangan orang awam yang mengatakan bahwa peliharaan jenggot itu merupakan sunnah. Dan sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Sedangkan dalam penjelasan Imam Ahmad, sudah kita terangkan berkali-kali, bahkan di awal kajian sunnah di sini di masjid yang sama, bahwa makna sunnah yang kita bahas adalah ajaran Rasul. Maka ada yang wajib-wajib, ada yang sunnah-sunnah, mustahabat. Semuanya itu disebut sunnah. Sehingga apakah ahlu sunnah itu golongan yang kerjakan yang sunnah-sunnah saja, yang wajibnya nggak dikerjakan? Harus diganti berarti namanya. Jangan ahlu sunnah, ahlul wajib wa sunnah. Dua. Tidak, para ulama memahami ahlu sunnah itu ya semua golongan yang berpegang dengan ajaran Nabi. Dan ajaran Nabi ini yang sunnah, yang dikatakan sunnah tadi, ada yang harus dikerjakan, ada yang sifatnya anjuran. Semuanya sunnah Nabi. Sehingga jenggot itu termasuk sunnah Nabi yang diwajibkan. Nah, kenapa ini kok banyak yang tanya? Apa dalil tentang bersedekap dalam dada dan menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat? Mana yang lebih rajih? Kok sama pertanyaan dengan yang tadi? Sedang terjadi permasalahan. Bagaimana status orang yang menuduh ahlu sunnah dengan sebutan-sebutan fitnah-fitnah yang mengada-ngada? Bagaimana kita menyikapinya? Melakukan bara'ahkah? Nah, ya. Kita sabar dan kita istiqamah di atas sunnah. Dan kalau kita bisa menunjukkan, membuktikan bara'ahnya, buktikan. Sebagaimana kita di Cirebon mengadakan tablik akbar khusus masalah terorisme kemarin, pada hari Ahad yang lalu, hari Ahad kemarin. Bara'ah dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita betul-betul berpegang dengan sunnah dan berlepas diri dari kebidahan-kebidahan khawarij. Nah, dan juga agar mereka manusia mengenali bahwa pelaku-pelaku itu bukan dari ahli sunnah,
tapi justru dari orang yang menentang sunnah. Bukan dari ahli tauhid, tapi mereka-mereka yang rusak akidahnya. Apakah hukum salat tasbih? Salat tasbih itu ada hadisnya tapi diperbincangkan kesahihannya. Allahu ta'ala alam. Apa benar salat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di rumah? Na'am. Salat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di rumah. Kalau iya, kenapa masih banyak yang mengerjakan di masjid? Tanya sendiri pada mereka. Yang jelas sah, dikerjakan di masjid juga sah. Mereka masing-masing punya urusan. Ada yang dari masjid nggak pulang ke rumah, sehingga sholat sunnahnya di masjid kemudian langsung ke tempat pasarnya, tokonya, masing-masing. Kenapa harus ditanyakan? Nah, bukan berarti harus di rumah. Lebih utama di rumah, tetapi di masjid tidak mengapa. Ada yang mengatakan Islam itu agama yang toleran dan mengakui agama-agama lain. Bagaimana dengan pendapat ini? Apakah salaf itu ada yang murni dan yang tidak murni? Nah, wallahu alam, siapa yang mengatakan seperti itu? Ada yang mengatakan Islam itu agama toleran. Apa maknanya toleran dulu? Kalau toleran itu maknanya adalah menghormati orang-orang yang lain agama untuk mengerjakan ibadah mereka di negeri muslimin, menghormati artinya membiarkan, tidak mengganggu. Ini ada sunnahnya, yaitu kafir-kafir dhimmi dibiarkan mereka beribadah dengan agama mereka selama tidak mengganggu kaum muslimin. Catat itu, selama tidak mengganggu kaum muslimin. Kalau itu dibilang toleran, maka itu adalah sunnah. Nabi melarang kita untuk mengganggu mereka. Bahkan dalam perang sekalipun tidak boleh membunuh pendeta-pendeta di gerejanya. Mereka di gereja tidak ikut perang, maka tidak boleh dibunuh. Nah, tetapi kalau toleran itu artinya menganggap agama mereka hak, semua agama itu baik, semua agama itu benar, ini batil. Jelas batil. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Maka agama selain Islam, agama batil. Yahudi agama batil, Nasrani agama batil, Buddha, Hindu adalah agama batil, agama syirik, agama kafir. Tetapi ketika mereka dalam keadaan di negara muslimin, atau mereka dalam keadaan kafir muahad, terikat perjanjian, atau mereka adalah kafir yang meminta perlindungan muwatinin, maka mereka dilindungi, tidak diganggu selama mereka tidak mengganggu muslimin. Nah, apakah ada salafi murni dan tidak murni? Ya mungkin saja. Sebagaimana ada Islam yang murni dan ada yang orang muslim yang palsu. Ada muslim yang hakiki, ada muslim munafik. Demikian pula ahlu sunnah, ada ahlu sunnah hakiki, ada ahlu sunnahan. Ada juga salafi yang asli, yang murni, masya Allah. Ada pula salafian. Ngaku salafi, tapi mereka tidak berpegang dengan seluruh prinsip salaf. Ada beberapa prinsip para salafus saleh yang mereka tinggalkan, bahkan mereka tentang. Maka mereka ini sesungguhnya bukan salafi. Jadi jangan dikatakan dengan salafi tapi nggak murni, jangan. Bukan salafi. Karena nggak bisa ya tajazza, nggak bisa dipisah-pisah, dipilah-pilah. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada sebagian, ikut salah pada bidang ini, enggak ikut salah pada bidang lain, enggak bisa. Seperti kelompok-kelompok sesat yang menyatakan kami mengambil akidah dari salaf dan kami mengambil perjuangan jihad dari mujahidin Afghanistan dan mujahidin Khawarij. Jadi ngambil semangat jihadnya dari Khawarij, dan kita mengambil akhlaknya dari Sufi, dan kita mengambil kerapian organisasi dari Ikhwanul Muslimin, dan kita mengambil apa lagi? Ini namanya rojak cingur, bukan agama. Gado-gado diulek campur jadi satu. Astagfirullahaladzim. Apakah mereka menganggap bahwa akhlaknya para salaf kalah dengan akhlaknya Sufi? Apakah mereka menganggap bahwa jihadnya salafus saleh kalah dengan jihadnya Khawarij, teroris? Apakah mereka menganggap bahwa kerapian mereka dalam aturan-aturan mereka, masya Allah, kalah dengan apa yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin?
Astagfirullahaladzim. Ucapan itu mengandung tuduhan pada mereka. Sehingga walaupun mungkin ada salafi-salafi palsu yang ngaku-ngaku salah, ternyata mereka adalah dasis. Dan Syekh Rabi mengatakan, yakin saya di tengah-tengah kalian ada dasis, ada penyusup-penyusup yang ngaku salafi padahal bukan. Alhamdulillah rabbil alamin. Taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazallahu khairan Ustadzana Al-Fadil Abu Ibrahim Muhammad Ibn Umar As-Sawaid hafizahullah wa ra'ah, yang telah memberikan faidah-faidah ilmu kepada kita. Semoga Allah memudahkan untuk kita memahami dan mengamalkannya. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkanlah diri kita terhadap ilmu-ilmu agama kita. Allahumma amin. Sebagai pengumuman, insyaallah taala ba'da salat asar, setelah salat asar ada sedikit hadiah untuk siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kami. Kalau bahasa agak kerennya ada door prize gitu. Insyaallah taala ba'da salat asar. Barakallahu fikum.